Hai guys, selamat datang di channel YouTube gua. Nah, kali ini gue masih sama Salma. Kita mau ngobrolin lanjutan dari video sebelumnya. Buat review sedikit, sebenarnya kita itu ngomongin mengenai kegiatan kuliah kerja nyata di ITB kan. Terus sebenarnya pelajaran yang paling berharga itu apa sih buat kita? Dan salah satunya adalah mengenai community development gitu nggak sih? Dan community development ini adalah dunia yang sedang dijajaki oleh Salma sekarang. Ya Allah. Cerita dong Sal, gimana ceritanya kamu dari anak planologi bisa nyemplung di dunia persosial developmentan? Nah, ya jadi aku karena pas kuliah udah sering tadi kegiatan KKN dan organisasi, dan kebanyakan tuh organisasi aku tuh yang ranahnya tuh sosial gitu, sosial kemasyarakatan gitu. Jadi dari situlah, dari kuliah itu aku tuh interestnya ke sosial masyarakat. Ya, nah di situ jadi aku kepikiran banget, wah aku kayaknya pengen kerja di NGO gitu, atau yang dunia masyarakatan, atau community development kayak gitu, pengembangan masyarakat. Nah dari situ deh kita apply. Belum ada yang cocok gitu. Jadi awalnya ya kerja kayak biasa di swasta, di konsultan, pernah di pemerintahan juga sebentar gitu. Dan akhirnya sekarang aku kerja di salah satu yayasan gitu, yayasan di Bandung gitu, yang fokusnya sebenarnya lebih ke filantropi. Ya, filantropi sih sama aja ya, kayak sosial gitu. Tapi emang bedanya belum kayak NGO yang emang ada sosial developmentnya gitu, dan akan lagi merintis ke arah sana seperti itu. So far, apa hal yang sebenarnya bikin kamu tuh suka sama ranah social development? Dan aku kepo juga sih sebenarnya. Kan kamu dari planologi ya. Nah, ada nggak sih ilmu dari planologi sendiri yang emang fit banget nih sama dunia social development? Oh iya, yang tadi ya, yang kenapa aku suka, aku mau sharing deh. Jadi tuh aku ada tentang sosial kan sebenarnya banyak ya ranahnya ya, ada yang tentang pendidikan, pangan, kesehatan, lain-lain lah gitu. Aku tuh sebenarnya lebih suka di pendidikan gitu, karena backgroundnya juga kita kan dulu bidik misi ya, bidik misi, terus banyak dibantu sama orang gitu kan, bidik misi juga uang negara gitu. Nah jadi suka banget kalau ada nolongin anak-anak yang nggak bisa sekolah, terus dia dapat beasiswa buat sekolah lagi, tuh suka banget gitu. Nah cuman yang sekarang tuh lebih ke ranah kesejahteraan gitu. Apa tadi yang kedua? Oh, yang tadi nyambung apa enggak gitu ya sama kuliah itu? Ada sih, kalau kita nanya apa sih yang nyambung gitu, jangan dipikir dari mata kuliah apa aja yang udah kita pelajarin gitu. Kalau cuman dilihat mata kuliahnya mungkin keterkaitannya dikit gitu, nggak ada gitu. Walaupun sebenarnya di planologi sendiri ada mata kuliah namanya pemberdayaan komunitas. Oh ada? Iya ada, seru ya. Seru banget kayaknya. Nah dari situ aku tuh kebuka banget pikiranku tentang sosial, tentang pemberdayaan dari mata kuliah itu, walaupun cuma 2 SKS dan itu sebenarnya nggak berdampak apa-apa sih. Cuman kalau karena pas itu tugasnya tuh ada ya wawancara tentang komunitas sosial gitu, jadi aku terbukanya di situ sih itu. Nah terus yang lain yang bikin terkait adalah tadi ya, mungkin cara kita berpikir pas kuliah itu ya, berpikir, memahami memahami masalah dan menciptakan solusi-solusi. Itu tuh bisa jadi apa ya, bekal kita untuk kehidupan kerja gitu. Apapun pekerjaannya pasti relate lah gitu. Walaupun misal aku sekarang kerja di dunia sosial, pasti banyak belajar hal baru lagi gitu yang sebelumnya di kuliah nggak aku pelajarin, tapi pola pikir itu yang sampai sekarang masih bisa kepake gitu. Terus misal kepo juga nih, aktivitas kamu tuh sebenarnya di pekerjaan kamu yang sekarang itu apa sih? Jadi karena tadi ya aku kerjanya di yayasan filantropi, dan ya sebenarnya kegiatannya tuh ya masih kayak ngebantu orang yang membutuhkan dari penghimpunan dana yang kita bisa sebut donasi gitu, donasi dari para donatur. Nah yang kita tolong tuh biasanya ya tadi orang-orang apa ya, tadi ada yang 5 aspek, ada kesehatan, pendidikan, pangan, pembangunan,
kelaparan dan lain-lain gitu ya. Nah itu ya kayak kesehatan, misal nolongin orang sakit gitu, nggak punya biaya berobat, dia emang dari kalangan ekonomi menengah bawah, terus sampai kita tahu juga padahal dia udah punya BPJS gitu ya, tapi saking kronisnya penyakitnya itu nggak bisa ditanganin oleh BPJS gitu, emang harus berbayar. Nah di situ kita kadang menggalang dana gitu. Terus yang paling banyak tuh yang pernah aku temui itu anak-anak kecil gitu, kayak anak-anak kecil tuh udah banyak sakit kayak hidrosefalus gitu, dan ternyata tuh hidrosefalus sebenarnya udah ada BPJS-nya, tapi aku kurang ngerti tindakan medis yang belum di cover sama BPJS gitu. Tapi kalau aku salah mohon koreksi ya gitu. Jadi kayak ya nanti pas terapinya atau ada obat apa kita nggak tahu lah karena bukan kedokteran gitu ya. Nah tapi di situ yang orang kecil tuh yang kadang nggak ngerti birokrasi rumah sakit ya, dia taunya aku punya BPJS harusnya bisa ditolongin, tapi kenapa nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa sih, lebih ke apa ya, peraturan rumah sakitnya yang dia nggak ngerti alurnya harus gimana, syaratnya apa. Nah kadang kita punya relawan-relawan yang sampai nolongin di ranah itu gitu. Nah bahkan sampai kadang walaupun ada yang udah punya BPJS nih, rawat inap nih, tapi rawat inapnya tuh saking kritisnya harus sebulan gitu, anak kecil. Nah sementara dia hanya punya satu orang tua aja, entah ibu atau ayah ya misal. Nah itu kan harus bekerja ya ayah ibunya ya, pas anaknya sakit nggak ada yang kerja dong. Jadi dari mana, bahkan makan sehari-harinya pun di rumah sakit tuh nggak ada yang nanggung gitu, padahal dia udah punya BPJS gitu. Nah kita donasi buat ngasih makan si bapaknya itu buat selama dia ngejagain anaknya di rumah sakit tuh, itu udah bernilai banget bagi keluarganya gitu guys. Gitu sih. Itu kamu apa ya, dari pihak kamu nyari mereka ataukah mereka lapor atau gimana sih mekanismenya sehingga yayasan kamu tuh tahu bahwa ada nih orang-orang yang membutuhkan gitu? Oh jadi pas awal sih sistemnya sih kita nyari gitu, coba-coba nyari model gitu ya, apa ada nggak sih yang kita wawancara ke lapangan, ada nggak sih yang membutuhkan, kita coba galang dana gitu. Nah pas sudah berhasil galang dana, banyak yang donasi, baru ya kita punya relawan-relawan tadi. Oh siapa tahu dari relawan ini menemukan hal yang serupa gitu. Tapi lama kelamaan karena mungkin udah sering udah sering terkenal gitu ya, terekspos gitu ya, jadi yang membutuhkan itu kadang datang sendiri minta tolong boleh nggak dibikinin campaign donasi juga kayak gitu. Terus aku sebenarnya kepo sih, baru-baru ini kan booming banget ya berita tentang ACT yang diberhentikan karena isu atasan-atasannya tuh kayak penyelewengan dana gitu intinya, sampai ditutupkan. Nah kalau misalkan lihat tadi yayasan kamu juga berarti itu based on donasi orang-orang. Nah sebenarnya isu yang trust isu ya, gara-gara kasus ACT ini tuh berdampak juga nggak sih ke yayasan kamu? Kalau berdampak sih mungkin iya ya, berdampak juga karena beberapa kan kita uangnya juga kadang dari donatur gitu ya, orang-orang baik gitu ya. Dan ada yang habis kasus ACT itu ya banyak donatur yang menanyakan, Kak ini terpercaya nggak ya, amanah nggak ya uangnya, bener nggak tersalurkan gitu. Nah insya Allah walaupun sebenarnya kita yayasannya masih kecil itu, belum sebesar ACT, tapi menurut aku selama aku kerja di sini ya amanah sih gitu, karena kita ada tim auditnya gitu. Dan dari awal donatur itu donasi itu akadnya udah terikat gitu, misal donasinya tuh harus sesuai campaign ini gitu, jadi nolongin pasien A, pasien B gitu, jadi udah tahu uangnya bakal ke situ gitu. Nah misalkan pun yang nggak amanah tuh biasanya kan uangnya dipakai yang lain ya. Nah misalkan pun ada uang yang lain yang tidak terikat, itu ada juga mungkin donatur ya udah sumbangan umum aja gitu, ngasih uang ke kita bebas buat apa gitu. Nah itu bisa buat kalau kita butuh hal-hal yang di luar hal-hal urgent gitu, yang di luar yang seharusnya gitu, kayak misal ada kebakaran gitu ya kan, kebakaran atau bencana alam gitu kan, kita nggak mungkin ngumpulin donasi
dengan cepat gitu, dengan cepat dan hasil banyak ya langsung harus tanggap gitu. Jadi kita pakai dana-dana umum gitu. Nah itu yang seharusnya tiap yayasan tadi ya, yayasan yang penghimpun dana tuh punya alokasi dana itu gitu. Ada yang terikat emang khusus buat program A, B, C, D, ada yang emang dana umum gitu. Jadi emang ya nggak terikat, boleh dipakai apa aja, bebas kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh laporan pertanggungjawabannya gimana sih? Kan biar membuktikan kalau kita tuh memang beramanah loh. Ada kayak dokumentasi atau apa gitu? Iya, laporannya kalau yang selama ini ke donatur tiap bulan, kalau teman-teman biasanya donasi pasti nanti donatur itu dapat report bulanan gitu. Uang yang terhimpun sudah tersalurkan sekian oleh program ABCD gitu, berapa aja sama penerima manfaatnya gitu. Nah terus untuk yang lebih terpercaya lagi, biasanya emang yayasan itu ada kayak apa ya, ada program audit gitu, audit sertifikasi kewajaran dana gitu. Namanya kayak WTP apa gitu, kewajaran dana ya. Nah yang yayasan aku, doakan ya guys, aku lagi ada di proses itu juga sebenarnya. Nah itu kalau misalnya ya masih dalam batas wajar gitu, oh ini aman, terpercaya kayak gitu sih. Mungkin boleh gak di-share Salma sekarang lagi ada di yayasan apa? Jadi mungkin teman-teman yang mau donate juga bisa ya ke yayasan itu, dan insya Allah terpercaya dan insya Allah amanah. Ya insya Allah ya. Kalau aku sekarang lagi ada di Yayasan Rumah Pangan Bangsa. Ini IG-nya ya nanti diganti. Boleh. Websitenya juga www.rumahpangan.org. Itu sebenarnya ranahnya ke kesejahteraan pangan, tapi kita masih menggalang dana buat program yang lainnya gitu Kak. Tadi nolong kesehatan iya, pendidikan iya, karena semuanya berhubungan gitu, nggak cuma pangan gitu. Yang fokusnya, goal utamanya adalah kesejahteraan gitu, kesejahteraan hidup gitu. Dimulai dari pangannya dulu gitu. Jadi teman-teman kalau berminat boleh banget, insya Allah kita amanah dan emang disalurkan sesuai penerima manfaat yang membutuhkan. Dan FPI juga temanku di sini adalah direktur dari rumah pangan itu guys. Insya Allah amanah ya. Masya Allah. Ya Allah, doakan semoga selalu amanah. Amin. Jadi mungkin ini ya kayak impact ya dari kasus ACT itu, mungkin banyak orang-orang yang kurang percaya dengan donasi online. Tapi guys, gak semuanya juga kayak gitu. Ya salah satunya mungkin insya Allah ya yayasan yang Salma pegang hari ini. Jadi bisa banget di follow Instagramnya, bisa banget kalian juga kunjungi websitenya, dan mungkin bisa juga donasi ke situ. Ya betul. Ya Bismillah ya. Sebenarnya ini emang lagi merintis, yayasan kecil masih merintis. Jadi mohon bantuan teman-teman dan kepercayaannya, semoga yayasan ini bisa tumbuh besar dan banyak memberikan manfaat ke banyak orang gitu ya. Amin. So guys, sekian dulu sesi ngobrol asik bareng Salma kali ini. Sebelum kita tutup sesi kita, mungkin dari Salma ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman. Oke, jadi pesannya buat teman-teman di sini, kalau punya empati gitu ya, pasti setiap orang tuh punya rasa empati gitu. Ya latihlah aja terus gitu, dan empati dengan cara menolong orang. Nah, nggak perlu susah-susah. Bagaimana cara menolong orang? Mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah keluarga, tetangga kayak gitu, atau pas lewat di jalan ada yang butuh pertolongan, kayak misal ya tadi ya misal nenek-nenek tua gitu ya di jalan dan dia jualan gitu. Kalian tuh memberi itu tuh bukan karena bukan karena kalian pengen membeli barang itu, tapi ya karena kalian pengen menolong nenek-nenek itu gitu. Jadi empati itu ya buat kepedulian sesama, dan dengan empati itu kita bisa saling menolong gitu banyak orang. Dan ini juga nggak sih, kayak menolong itu menghidupkan hati, bener nggak sih? Iya bener, menghidupkan hati kayak gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini masih banyak masalah
masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan dan juga yang kompleks gitu. Nah, kalau kita cuman mengandalkan pemerintah aja gitu ya mungkin akan selesai, tapi jangka waktunya lama dan kita nggak tahu kapan gitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan kecil itu, mulai dari lingkungan sekitar. Ya, seperti sekali sesi kali ini. Terima kasih Salma atas waktunya, atas semuanya. Oke. So, sekian guys sesi ngobrol asik kali ini. Sampai jumpa di sesi ngobrol asik selanjutnya. Dadah.